Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada Bapak Raharjo, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan dari proyek akhir kami yang berjudul Kepedulian Masyarakat Terhadap Sampah di Sekitarnya. Selanjutnya. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Raka Safiyofyansyah, Bambang Permana, Muhammad Juhdi, Pandu Tegar Paradian, Rio Hartono Limantoro, dan Muhammad Reza. Selanjutnya. Adapun pendahuluan yang akan kami bahas terlebih dahulu. Next slide. Lingkungan sekitar merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kita. Lingkungan yang bersih dan sehat tidak hanya memberikan kenyamanan bagi penghuninya, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan masih rendah di banyak tempat. Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan dan tidak peduli dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kotor, tidak sehat, dan bahkan bisa menjadi sarang penyakit. Disinilah pentingnya menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dimulai dari tindakan sederhana seperti memungut sampah yang berserakan ketika setiap individu mengambil peran aktif dalam menjaga kebersihan, efek kumulatifnya bisa berdampak sangat signifikan. Kita harus memahami bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan atau pihak tertentu saja. Selanjutnya. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari proyek kami. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, dengan membantu masyarakat menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan memahami dampak negatif dari sampah yang berserakan. Lalu yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif, yaitu mendorong individu untuk mengambil tindakan nyata, seperti memungut dan membuang sampah pada tempatnya, meskipun tidak ada orang lain yang peduli atau melihat. Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan bersih dan sehat, dengan menjadikan lingkungan sekitar lebih bersih dan sehat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, ialah membangun kebiasaan positif. Dengan membantu kebiasaan positif dalam menjaga kebersihan, lingkungan yang dapat ditularkan kepada generasi berikutnya. Yang kelima adalah memupuk rasa tanggung jawab sosial. Dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan berkontribusi dengan menjaga kebersihan lingkungan bersama. Baik, selanjutnya ya, ada landasan teori. Yang pertama di sini kita akan jelaskan pengertian sampah, terus yang kedua pengertian hak warga negara, yang ketiga pengertian kewajiban warga negara, dan yang keempat pengertian dari partisipasi warga negara. Yang pertama ada pengertian sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pasal 1 ayat 1 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Yang kedua, hak warga negara, yaitu hak masyarakat Indonesia terhadap lingkungan telah diatur dalam pasal 65 dan 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, kewajiban warga negara. Kewajiban terhadap lingkungan juga diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, yaitu dalam pasal 67 yang berlaku bagi semua warga negara dan pasal 68 yang berlaku bagi pelaku usaha ataupun kegiatan. Selanjutnya yaitu partisipasi. Menurut KBBI adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Nah, selanjutnya ini ada metode penelitiannya. Yang pertama itu literasi dan pencarian ide video. Kami membaca studi literatur dari berbagai sumber untuk menentukan ide apa yang sesuai dengan tema yaitu isu sosial di masyarakat. Yang kedua, membuat alur video. Dalam video kami menggunakan alur cerita maju yang dipadukan dengan konten edukasi di tengahnya. Yang ketiga, pengambilan video.
Pengambilan video dilakukan di tempat yang sesuai dengan setting tempat yang cukup mendukung tema video. Yang keempat itu software editing. Software yang kami gunakan untuk mengedit video adalah CapCut. Yang kelima, aspek editing. Dalam video, kami menggunakan dua aspek editing, yaitu aspek kontinuitas grafik dan aspek ritmik. Yang keenam, aspek rasio. Untuk rasio yang kami gunakan sebesar 16:9 yang terkesan landscape sehingga dapat mencakup keseluruhan background. Yang ketujuh, audio. Audio dapat membuat para penonton merasakan langsung kejadian yang terjadi. Oke, mungkin selanjutnya ada hasil proyek, di mana kegiatan yang dilakukan adalah kami membuat video edukasi yang mengandung pesan moral agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan penokohan yang dilakukan oleh kami. Diharapkan para pelajar, terutama mahasiswa, bisa menjadi agent perubahan atau agent of change bagi lingkungan sekitar. Lalu tindakan sekecil apapun untuk menjaga lingkungan sekitar tetap bersih pun sangat berdampak. Misalnya mengajak untuk peduli dan sadar pada lingkungan, mulai dari hal kecil hingga yang terdekat dengan kita lebih dahulu. Video edukasi yang dikemas semenarik mungkin agar target konsumen atau penonton video, baik pelajar ataupun masyarakat umum, dapat belajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi ketika kami melakukan pengambilan video. Selanjutnya ada bagian pembahasan. Dampak yang bisa dipaparkan adalah dampak yang kami harapkan. Tidak seperti dalam tujuan tadi sebelum di awal. Salah satu dan yang paling utamanya adalah meningkatkan kesadaran lingkungan, membantu masyarakat menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan memahami dampak negatif dari sampah yang berserakan. Namun, proyek yang kami buat juga merupakan bagian dari aksi partisipasi kami sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga lingkungan negeri ini dan sebagai wujud kewajiban kami sebagai warga negara Indonesia sesuai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67. Terlepas dari proyek yang kami buat adalah sebagai tugas akhir mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, balik itu, sasaran keberhasilan proyek kami sebenarnya adalah ketika pesan moral yang kami kemas dapat tersampaikan ke masyarakat luas dan dapat diimplementasikan secara nyata tidak hanya diserap oleh hati dan pikiran kita, misalnya lewat gerak kecil dengan tidak membuang sampah sembarangan dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai warga Indonesia yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya ada kesimpulan. Pencapaian memberikan pesan moral kepada masyarakat luas untuk tidak membuang sampah sembarangan sebagai aksi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar lewat proyek yang kami buat. Sudah terhitung sebagai sebuah pencapaian dan pengimplementasiannya diharapkan dapat terwujud meskipun dari aksi terkecil sekalipun. Sebuah rekomendasi sebagai akhir kata dalam laporan kami bisa dinyatakan sebagai saran-saran pendek dari pihak-pihak terkait dalam mendukung terwujudnya hasil yang lebih baik nantinya. Karena proyek yang kami buat masih jauh dari kata sempurna. Dengan begitu, kami menyarankan yang pertama, hendaknya pihak yang telah menonton dapat memberikan saran kepada kami terkait apa yang perlu dilakukan selanjutnya untuk mendapatkan hasil proyek yang lebih sempurna. Selanjutnya, hendaknya ada banyak pihak yang lebih peduli dan mengemasnya lewat video edukasi terkait isu lingkungan seperti masalah sampah. Dengan begitu, masyarakat lebih melek terhadap isu lingkungan sekitar, terutama masalah sampah. Ya, itu sekian dari video presentasi kami. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Dan sebagai bentuk evaluasi, terima kasih.